Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan keracunan pestisida pada aktivitas pertanian. Beberapa subbab pada makalah kali ini: prevalensi keracunan pestisida, kemudian faktor resiko yang berhubungan dengan keracunan pestisida, dampak keracunan, pengetahuan petani, serta terakhir adalah efek hepatoprotektor dari air kelapa dan asam folat. Dari FAO, Food and Agriculture Organization 2016, melaporkan bahwa dunia global telah menggunakan pestisida kurang lebih 2,4 juta megaton, 40% herbisida, 70% insektisida, dan 10% fungisida. Sedangkan USA atau Amerika sudah menggunakan 0,5 megaton atau 22% dari penggunaan pestisida di seluruh dunia. Sementara itu, dari WHO tahun 2010 menyatakan bahwa telah terjadi 1-5 juta kasus keracunan pestisida yang menimpa para petani dan masyarakat daerah sekitar, menyebabkan kematian sebanyak 220.000 orang setiap tahun. Dan dilaporkan sekitar 80% merupakan kasus keracunan pestisida di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri tahun 2016 tercatat sebanyak 771 kasus keracunan pestisida. Alhamdulillah di tahun 2017 terjadi penurunan yaitu 124 kasus keracunan. Namun sayangnya di 2017 ada laporan 2 orang meninggal dunia akibat keracunan pestisida. Beberapa faktor risiko yang berhubungan dengan keracunan pestisida yang terjadi pada petani. Yang pertama adalah usia petani, kemudian masa kerja, jenis alat penyemprotan, penggunaan APD, serta frekuensi dan durasi semprot pestisida. Pada suatu penelitian disampaikan bahwa yang paling signifikan berisiko untuk keracunan pestisida adalah dari semua faktor ini adalah penggunaan APD. Dampak keracunan ada 2. Yang pertama pada manusia, yaitu bisa menyebabkan anemia, hipertensi, gangguan sistem saraf, gangguan kesehatan wanita, yaitu hipotiroid, dan gangguan reproduksi. Kemudian pada gangguan kesehatan pria, gangguan kesuburan, kemudian iritasi kulit, pusing, mual, sakit kepala, serta sesak nafas. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan bagi lingkungan, pertama pencemaran lingkungan, yaitu menurunnya kualitas udara, kemudian berkontribusi terhadap perubahan iklim atau pemanasan global. Lalu residu dari pestisida terdapat di air dari akumulasi dengan pH alkali serta logam berat, kemudian mengurangi kandungan oksigen bagi kehidupan perairan, pencucian air tanah, mengganggu tumbuhan alami tanah, serta mengurangi kesuburan tanah. Nah, ada suatu penelitian yang dilakukan di Petani Bima Indonesia, yaitu memberikan suatu edukasi kepada petani terkait penggunaan pestisida yang aman dan sehat. Dilakukan pengukuran sebelum dilakukan edukasi, yaitu berupa pretest sebelum edukasi dan post-test setelah edukasi. Pada penelitian yang diuji statistik menunjukkan ada perbedaan bermakna sebelum dan sesudah dilakukan edukasi, baik dalam kategori pengetahuan petani, sikap petani, ataupun tindakan petani. Kemudian ada suatu penelitian eksperimental yang dilakukan kepada tikus. Jadi ada tikus wistar betina, ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok normal diberi Aquades, kemudian kelompok P1 itu kelompok yang diberi
insektisida atau pestisida karbamat, kemudian P2 adalah kelompok karbamat dan diberikan air kelapa, serta kelompok P3 itu karbamat dan diberikan asam folat. Pada kolom sebelah kiri nampak secara mikroskopik kerusakan hepar yang ditimbulkan di masing-masing kelompok. Adapun kesimpulan dari penelitian tikus tadi, bahwa pemberian air kelapa Cocos nucifera pada tikus wistar betina hamil yang diinduksi karbamat ternyata tidak dapat mencegah kerusakan pada sel hati. Namun, pemberian asam folat pada tikus wistar betina hamil yang diinduksi karbamat ternyata bisa mencegah kerusakan sel hati. Pada penelitian ini diberikan dosis asam folat sekitar 400 mg yang disesuaikan dengan kondisi tikus. Nah, dari hasil penelitian ini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan penata laksanaan manusia yang mengalami keracunan pestisida bisa diberikan terapi asam folat, terutama pada manusia wanita yang terkena keracunan pestisida. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk penyusunan makalah. Dan terakhir, terima kasih. Itu tadi penyampaian singkat ya tentang keracunan pestisida. Kami menyampaikan di sini diperlukan penelitian terbaru tentang penggunaan dan efektivitas pestisida alami untuk mengurangi dampak negatif pestisida bagi manusia. Karena yang kami ketahui, penelitian pestisida alami itu terakhir sudah lama dilakukan sekitar 2013 sampai 2016. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.